Halo semuanya, selamat datang di Bedah Taktik kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget karena hari ini kita bakal ngebedah salah satu laga paling menegangkan dan ya bisa dibilang paling bikin frustrasi musim ini. Kita lagi ngomongin leg pertama playoff degradasi leg 1 antara Saint Etienne lawan Nice. Kita bakal langsung bahas tuntas gimana bisa laga yang jadi penentu nasib kedua klub ini malah berujung pada kebuntuan total. Buat kalian yang suka ngulik taktik dan analisis mendalam dari atas lapangan, kalian ada di tempat yang tepat. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang mau kita jawab hari ini. Gimana ceritanya laga sepenting ini bisa berakhir tanpa ada satupun tembakan tepat sasaran? Bayangin aja ya, kasta tertinggi sepak bola Prancis, laga hidup mati penentu degradasi, tapi kedua tim sama-sama tumpul banget di sepertiga akhir lapangan. Ini sih bukan sekedar lagi apes ya, pasti ada faktor taktis dan psikologis yang main di sini. Dan kita bakal kupas itu lapis demi lapis lewat data dan momen krusial yang terjadi di lapangan. Bagian 1. Laga krusial tanpa pemenang. Laga Selasa malam ini dimainkan di markas kebanggaan Saint Etienne, Stade Geoffroy Guichard. Tuan rumah pastinya pengen banget kan manfaatin dukungan penuh dari supporter mereka. Tapi, alih-alih lihat permainan menyerang yang mematikan, kita malah disuguhkan laga yang sangat-sangat tertutup. Hasil 5-0 ini praktis gak nyelesain apa-apa, bikin nasib kedua tim sekarang benar-benar menggantung dan semuanya harus ditentukan di leg kedua nanti. Ketegangannya itu benar-benar kerasa, dan kelihatan jelas banget kalau rasa takut kalah dari kedua tim ini jauh lebih gede daripada keinginan buat menang. Dan angka 0 besar ini jelasin semuanya. 0. Gak ada satupun tembakan tepat sasaran alias shot on target dari kedua tim sepanjang 90 menit penuh. Sebagai analis sepak bola, ngelihat statistik kayak gini di laga level atas tuh, rasanya luar biasa mencengangkan. Ini jadi bukti nyata betapa rapatnya pertahanan mereka atau, ya sebaliknya, betapa buruknya penyelesaian akhir dari para penyerang malam itu. Bagian 2. Kebuntuan di sepertiga akhir. Sejak peluit kick-off dibunyiin, permainannya emang udah kerasa kaku banget. Di babak pertama, kita sama sekali nggak ngelihat ada percikan serangan yang bahaya. Nice sempat dapat peluang lewat tendangan bebas Jonathan Klaus, tapi sayangnya bola cuma melambung tinggi. Terus ada juga upaya dari Jumabah, tapi lagi-lagi ya, eksekusinya sama sekali nggak bikin kapten sekaligus kiper Saint Etienne, Gaucher Larsener, repot-repot kerja keras. Bola bener-bener lebih banyak muter-muter di lini tengah aja. Masuk ke babak kedua, polanya ternyata nggak banyak berubah. Meski begitu, sempat ada sih beberapa momen individu yang nyaris aja mecah kebuntuan. Suriko Davitashvili bikin pergerakan yang cakep banget. Dia menusuk dari sisi kiri ke area tengah, tapi tembakan melengkungnya, masih melebar tipis di kanan gawang. Terus giliran Agustin Boaki yang nyoba peruntungannya lewat tendangan voli, tapi bolanya malah mendarat di atas jaring. Peluangnya sih ada, tapi akurasi benar-benar lagi musuhan sama mereka hari itu. Bagian 3. Drama VAR dan peluang. Nah, puncak ketegangannya justru terjadi waktu Luan Gadak Bepu terlibat kontak fisik sama Kojo Pepra Opong. Posisinya krusial banget, tepat di pinggir luar kotak penalti. Di laga yang super minim peluang kayak gini, insiden sekecil apapun bisa ngerubah jalan cerita kan? Satu stadion sempat nahan napas, pemain langsung ngerubunin wasit, dan atmosfer seketika berubah jadi super intens. Kejadian ini ngegambarin dengan jelas betapa tipisnya margin di sepak bola. Wasit Benoit Bastien sampai dipanggil buat ngecek monitor VAR ngeliat ada potensi penalti atau enggak. Kebayang dong gimana deg-degannya pelatih sama fans di momen itu? Tapi setelah dicek ulang, Bastien tetap pada keputusan awalnya. Dia cuma ngasih tendangan bebas buat tuan rumah. Nggak ada penalti dan peluang emas buat mecah kebuntuan dari titik putih pun sirna gitu aja. Bagian 4. Bedah statistik expected goals. Oke, sekarang kita pakai kacamata analis kita dan bedah angka-angkanya. Yang paling menarik dari statistik expected goals atau XG ini adalah betapa rendahnya kualitas peluang yang mereka ciptain. Saint Etienne ngelepasin total 7 tembakan, tapi coba tebak, nilai XG mereka cuma 0,11. Di sisi lain, Nice emang sedikit lebih efisien dengan XG 0,3 dari 4 tembakan. Tapi tetap aja, angka XG sekecil ini tuh nunjukin kalau dari semua tembakan tadi, persentase bola buat benar-benar jadi gol tuh nyaris mustahil secara statistik. Pemain benar-benar dipaksa nembak dari posisi yang sangat gak menguntungkan. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kualitas peluangnya bisa seburuk itu? Jawabannya ada di performa defensif yang super solid. Dan ada satu nama yang wajib banget kita sorot di sini. Coba lihat, catatan statistiknya Maxime Bernauer dari Saint Etienne. Dia nyatat angka paling tinggi di timnya untuk 3 kategori penting. 68 sentuhan bola, 45 umpan sukses, dan yang paling gila, 13 kali ngelakuin sapuan atau clearance. Angka-angka ini tuh ibarat mimpi buruk buat penyerang manapun. Jadi poin krusialnya gini, kebuntuan tanpa shot on target tadi tuh bukan semata-mata karena penyerangnya tumpul, tapi juga gara-gara pertahanan yang emang disiplin banget.
Positioning Maxime Bernauer yang brilian, ditambah instingnya buat ngebaca arah serangan, bener-bener jadi kunci buat keredam pemain Nice. Dia sukses maksa lawan cuma bisa spekulasi dari luar kotak penalti, dan langsung nyapu bersih tiap ada ancaman yang masuk ke area bahaya. Jujur, performa bertahannya patut banget diacungi jempol. Bagian 5. Laga penentuan leg kedua. Sekarang, beban besar jelas ada di pundak kedua juru taktik. Baik Philippe Montanier di kubu Saint Etienne maupun Claude Puel di kubu Nice, mereka tahu persis kalau performa di leg pertama tadi gak akan cukup. Mereka berdua sebenarnya punya deretan pemain serang yang menjanjikan, tapi ya semuanya gagal bersinar. Jelang laga hari Jumat nanti, kedua pelatih ngasih satu instruksi mutlak, lini serang wajib tampil jauh lebih tajam. Mereka udah gak bisa lagi main aman, mereka butuh gol buat bertahan hidup di kasta tertinggi. Dan ini bawa kita ke pertanyaan penutup di analisis kita hari ini. Waktu kedua tim bertolak ke Allianz Riviera hari Jumat nanti, dengan tensi dan tekanan yang udah diubun-ubun, siapa yang akhirnya bakal mecah kebuntuan? Apakah pertahanan rapat bakal kembali mendominasi? Atau jangan-jangan penyerang mereka akhirnya nemuin sentuhan magisnya dan nyelamatin klub dari jurang degradasi? Satu hal yang pasti sih, leg kedua nanti bakal nyajiin pertarungan taktik dan mental yang jauh-jauh lebih brutal. Kalian gak boleh kelewatan laga ini. Terima kasih udah ngikutin Bedah Taktik hari ini, dan sampai jumpa di analisis laga berikutnya.